Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai kaidah pencacahan yang meliputi aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Kaidah pencacahan adalah suatu cara yang digunakan untuk menghitung jumlah kombinasi dari kejadian-kejadian tertentu. Nah, agar lebih bisa memahami, kita akan bahas beberapa soal berikut ini. Yang pertama mengenai kaidah penjumlahan. Kaidah penjumlahan biasanya clue yang digunakan itu adalah atau. Dalam kejadian sehari-hari, contoh permasalahannya adalah sebagai berikut. Ayah mempunyai 2 buah mobil, mobil A dan mobil B, 3 motor, motor A, motor B, motor C, dan 4 sepeda, sepeda A, sepeda B, sepeda C, dan sepeda D. Suatu hari ayah akan pergi ke sebuah acara dan menggunakan kendaraannya. Maka banyaknya kemungkinan kendaraan yang akan digunakan ayah itu ada berapa? Gitu. Nah, dalam kejadian sehari-hari, si ayah itu misalkan dia pergi menggunakan mobil. Si ayah itu bisa pergi menggunakan mobil, mobilnya kan ada 2, ya kan? Bisa dia pakai mobil yang pertama, mobil yang kedua. Atau kalau si ayah tidak mau pergi menggunakan mobil, dia bisa pergi menggunakan motor. Motornya ada 3, motor yang pertama, motor kedua, motor ketiga. Atau juga kalau si ayah tidak mau pakai mobil, tidak mau pakai motor, bisa menggunakan sepeda. Sepedanya ada berapa? Ada 4. Maka banyaknya kemungkinan kendaraan yang mungkin digunakan ayah itu ada 9. Nah, ada 9 kemungkinan. Contoh soal berikutnya, ini mengenai kaidah perkalian. Kaidah perkalian biasanya menggunakan clue-nya itu dan. Nah, biasanya clue yang digunakan itu adalah dan. Nah, bagaimana ilustrasinya? Ilustrasinya misalkan si Andi memiliki 4 kaos dan 2 celana. Maka banyak cara Andi mengenakan pakaiannya. Dalam kehidupan sehari-hari, si Andi itu biasanya dia selalu menggunakan kaos dan menggunakan celana. Ketika si Andi akan memilih kaos, nih, kemudian pasti akan dilanjutkan ke kejadian berikutnya, yaitu memilih celana. Nah, ketika ada kejadian dilanjutkan, memilih kaos dan, maka kata hubungnya adalah dan. Memilih kaos dan memilih celana, maka yang kita gunakan adalah aturan perkalian 4 kali 2. Nah, 4 kali 2. Beda dengan kejadian yang pertama tadi ya. Kejadian yang pertama, kalau si ayah sudah memilih mobil, ya sudah, hanya bisa 1. Dia tidak bisa memilih mobil, motor, dan sepeda secara bersama-sama. Jadi kejadian yang ini namanya kejadian tunggal, kejadian yang hanya bisa dipilih 1. Kalau yang ini dia 2 kejadian secara bersamaan. Jadi memilih kaos dilanjutkan memilih celana, memilih kaos dan memilih celana. Nah, contoh selanjutnya. Dari kota A ke kota B terdapat 4 jalan yang bisa dilalui. Dari kota B ke kota C terdapat 4 jalan yang bisa dilalui. Jika Budi akan pergi ke kota C dan berangkat dari kota A melewati kota B, berapakah total alternatif jalan yang bisa ditempuh oleh Budi? Nah, kira-kira ini soal
menggunakan aturan penjumlahan apa aturan perkalian? Nah, kita coba selesaikan bersama-sama. Ilustrasi gambarnya misalkan seperti ini kota A, ini kota B, yang ini kota C. Dari kota A ke kota B katanya ada berapa jalan? Ada 4. 4 jalan yang bisa dilalui. Ini jalan 1, jalan 2, jalan 3, jalan 4. Nah, kemudian lagi dari kota B ke kota C juga terdapat 4 jalan yang bisa dilalui. B ke C. Jalan 1, jalan kedua, jalan ketiga, jalan keempat. Ketika Budi akan pergi ke kota C dan berangkat dari kota A melewati kota B, jadi si Budi itu berangkat dari A ke kota B. Nah, apakah kegiatan si Budi ini hanya berhenti di kota B? Tentu tidak. Kenapa? Karena si Budi tujuannya ke kota C. Dari kota B pasti akan dilanjutkan ke kota C. Nah, ada kata-kata dilanjut. Dari kota A ke kota B, kemudian dilanjutkan ke kota C. Ini ada 4, B ke C juga ada 4. Tadi kalau ada kata-kata dilanjutkan berarti dikali. Nah, ada 16 alternatif jalannya. Alternatif jalan yang bisa digunakan oleh Budi. Oke, contoh selanjutnya. Dari kota A ke kota B terdapat 3 jalan yang bisa dilalui. Dari kota B ke kota C terdapat 2 jalan yang bisa dilalui. Jika Budi akan pergi ke kota C dan berangkat dari kota A melewati kota B, kemudian kembali lagi ke kota A dengan tetap melewati kota B, berapakah total alternatif jalan yang bisa ditempuh oleh Budi jika A boleh melewati jalan yang sama ketika pergi, B Budi tidak boleh melewati jalan yang sama ketika pergi. Nah, ini sama dengan contoh soal yang ini, sama dengan permasalahan yang ini. Bedanya kalau di sini si Budi kembali lagi ke kota A. Nah, dia kembali lagi ke kota A. Jadi dari kota A ke kota B ke kota C, balik lagi dia ke kota A. Nah, ilustrasinya begini. Dari A ke B ada berapa jalan katanya? Ada 3. Ini jalan 1, jalan kedua, jalan ketiga. Dari B ke kota C ada 2 jalan. Ini jalan 1, jalan kedua. Nah, kemudian si Budi akan kembali lagi ke kota A dengan tetap melewati kota B. Kita teruskan. Kota B, yang ini kota A, dia kembali lagi ke kota A. Karena yang A boleh melewati jalan yang sama ketika pergi, maka dari C ke B, ini kan tadi dari B ke C ada 2 jalan. Nah, ketika dia kembali lagi dari C ke B, juga ada 2 jalan, karena boleh melewati jalan yang sama. Nah, kemudian dari B ke kota A. Tadi dari kota A ke kota B ada 3 jalan, maka dari kota B ke kota A juga ada 3 jalan. Ini jalan 1, jalan kedua, jalan ketiga. Maka untuk menyelesaikannya, kita bisa menggunakan aturan perkalian. Ini tinggal dikali saja nih. 3 dikali 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 36 cara. Nah, 36 alternatif. Oke. Kemudian yang B. Yang B, berapakah total alternatif jalan yang bisa ditempuh Budi jika tidak boleh melewati jalan yang sama ketika pergi? Nah, ini kita hapus dulu. Kita hapus.
Nah, udah selesai, kita hapus. Kita selesaikan yang B. Yang B sama seperti tadi ilustrasinya. Ini kota A, kota B, kota C, balik lagi ke kota B, ke kota A. Dia pulang lagi. Dari A ke B katanya ada berapa jalan tadi? Ada 3. Ini jalan 1, jalan 2, jalan 3. Dari B ke C ada 2. Ini jalan 1, jalan ke 2. Nah, ketika dia ingin kembali lagi ke kota A dengan syarat tidak boleh melewati jalan yang sama ketika pergi, maka jalan dari C ke kota B hanya tersisa tinggal 1 jalan. Misalkan, pada awal keberangkatan tadi, pas berangkat si Budi dari kota B ke kota C menggunakan jalan yang ini, menggunakan jalan yang pertama. Nah, karena tidak boleh melewati jalan yang sama lagi, maka jalan dari kota C ke kota B hanya tersisa 1 jalan yang ini. Nah, tersisa 1. Begitupun dari kota B ke kota A. Ketika si Budi tadi berangkat menggunakan jalan yang ini, dari kota B ke kota A hanya tersisa 2 jalur. Karena jalan yang ini tidak boleh dilewati, maka dia hanya tersisa 2 jalan. Jalan 1, jalan 2. Tinggal kita kali. 3 dikali 2 dikali 1 dikali 2. 3 kali 2 itu 6. 6 kali 1 6. 6 kali 2 12. Itulah tadi pembahasan mengenai kaidah pencacahan yang meliputi aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.